Halo teman-teman, pada video kali ini aku bakal bahas AKSK, yaitu materi audit atas permodalan. Oke, yaitu karakteristik akun-akun terkait permodalan. Yang pertama itu relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun. Nah, jadi transaksi yang berkaitan dengan permodalan ini itu di satu periodenya itu dia sangat relatif sedikit kalau dibandingkan dengan transaksi atas penjualan atau atas pembelian. Nah, kalau transaksi penjualan atau pembelian itu di satu periode itu kan banyak banget ya. Kalau ini itu permodalan itu dia relatif sedikit, tetapi setiap transaksinya itu sangat material, nilainya itu sangat material, sehingga salah saji dari satu transaksi yang terjadi itu juga menjadi material, akan mempengaruhi laporan keuangan nantinya. Lanjut, terdapat hubungan hukum antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen kepemilikan serupa. Misalnya, kalau antara perusahaan dengan pemegang saham itu, misalnya si perusahaan itu harus membayarkan dividen ke pemegang saham preferen. Kemudian untuk ke obligasi itu berarti harus membayarkan interest. Nah, kemudian ada hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan utang dan ekuitas. Kalau akun bunga, interest, itu berarti berkaitannya dengan utang atau kewajiban. Kemudian untuk dividen itu untuk yang ekuitas, yang saham itu ya. Karena kan pemegang saham nanti bakal mendapatkan dividen. Lanjut ke akun yang terlibat dan dampak terhadap pendekatan audit. Akun dalam siklus permodalan perusahaan bergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan perusahaan dan bagaimana operasi perusahaan dibiayai. Nah, jadi bisa aja komponen dari permodalan perusahaan A dengan perusahaan lainnya itu tuh berbeda. Misalnya, satu perusahaan itu perusahaan A dia permodalannya itu dari utang jangka panjang, utang obligasi sama common stock atau saham ordinary ya. Tapi perusahaan lain itu bisa juga dia permodalannya itu dengan saham preferen. Jadi beda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, tergantung dengan bagaimana operasi perusahaan itu dibiayai dan bisnis yang dioperasikan. Kemudian metodologi untuk merancang pengujian rincian saldo untuk akun-akun dalam siklus permodalan sama dengan yang dilakukan terhadap akun-akun lain. Nah, yang berbeda itu adalah nama akun yang diaudit. Nah, untuk akun yang diaudit di dalam siklus permodalan ini, nah, pertama ada notes payable, bisa juga dengan obligasi ya, atau bonds payable, dan utang jangka panjang lainnya. Ada akun yang terlibat notes payable, kemudian ada cash in bank. Nah, cash in bank ini berarti pada saat pembayaran payment of principal atau pada saat pembayaran dari bunganya. Dan kita itu dapat uang ya, dapat cash kalau kita pas menerbitkan notes payable-nya. Kemudian akun terkait itu ada interest payable, kemudian ada interest expense. Nah, ini untuk yang permodalan dari equity ya. Ada capital stock, kemudian ada cash in bank, lalu ada paid in capital. Nah, paid in capital ini sama dengan share premium. Kemudian ada dividen payable, ada return earning juga. Nah, return earning ini kenapa berpengaruh? Karena kalau kita bayar dividen, itu akan mengurangi return earning-nya. Oke, lanjut ke utang jangka panjang atau penerbitan surat utang. Jadi tujuan audit terkait surat utang adalah untuk menentukan yang pertama, pengendalian internal atas wesel bayar atau obligasi yang dilakukan oleh si perusahaan itu sudah memadai. Kemudian ada transaksi untuk pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar atau obligasi diotorisasi dan dicatat dengan benar. Nah, ini berkaitan yang kedua ini berarti berkaitan dengan transaksi, atas transaksi penerbitannya, wesel bayar atau obligasi, lalu liabilitas wesel bayar atau obligasi dan beban bunga terkait, serta liabilitas yang masih harus dibayar dinyatakan dengan benar. Nah, kalau yang ini itu berkaitan dengan saldo akun. Dan yang terakhir itu wesel bayar atau obligasi dan beban bunga terkait diagregasi dan disajikan dengan benar dan pengungkapan terkait memadai
dan dapat dipahami. Nah, kalau yang terakhir ini berkaitan dengan penyajian dan pengungkapannya. Lanjut ke desain pengendalian internal atas surat utang dan pengujian atas pengendalian internalnya. Jadi ada 4 pengendalian penting atas wesel bayar atau obligasi. Yang pertama itu ada otorisasi yang tepat untuk penerbitan surat utang baru. Jadi kalau dalam suatu perusahaan itu mungkin berbeda-beda ya. Otorisasi ini kayak siapa yang harus menandatangani, terus berapa sih harus menerbitkan surat utangnya ini gitu, berapa nominalnya. Misalnya kalau untuk di suatu perusahaan, kalau untuk surat utang yang nilainya kurang dari 1 miliar, itu misalnya bisa diotorisasi atau bisa disetujui oleh si direksi aja. Terus kalau lebih dari itu misalnya harus dengan RUPS. Tuh. Jadi beda-beda antara setiap perusahaan tergantung kebijakannya. Kemudian kontrol yang memadai atas pembayaran kembali pokok dan bunga. Nah, di sini perlu adanya pemisahan tugas antara siapa yang mencatat transaksi pembayaran pokok dan bunganya dan siapa yang harus melakukan pembayarannya, ada pencatatan dan pembayarannya, seperti itu. Nah, jadi di sini itu untuk memastikan bahwa berapa sih pokok dan bunga yang harus dibayar dan berapa yang sudah dibayar oleh si perusahaan, agar sesuai. Nah, itu bisa juga melihat di tabel amortisasinya ya, di schedule-nya. Kemudian dokumen dan catatan yang tepat, nah ini untuk bukti nantinya. Nah, yang terakhir itu ada verifikasi independen secara berkala. Nah, bisa verifikasi berapa sih bunga yang udah dibayar oleh si perusahaan setiap periodenya secara berkala. Lanjut ke pengujian substantif atas surat utang. Prosedur analisis substantif sangat penting untuk wesel bayar atau obligasi. Nah, ini berarti untuk menemukan salah saji awal atas wesel bayar atau obligasi. Umumnya titik awal untuk audit wesel bayar atau obligasi adalah jadwal wesel bayar dan utang bunga. Nah, nanti ini kita bisa meminta ke klien atau si perusahaan atas jadwal atau schedule dari pembayaran bunganya, pembayaran bunga dan pokoknya. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan jurnal atas transaksi yang dilakukan oleh si klien. Nah, 2 tujuan audit terkait dengan saldo yang paling penting dalam wesel bayar adalah kelengkapan dan akurasi. Kelengkapan itu berarti si wesel bayarnya itu udah dicatat seluruhnya dengan lengkap, dan akurasi itu berarti dicatat dengan nilai yang tepat. Ini masih pengujian substantif atas surat utang, ini substantif analytical prosedurnya. Yang pertama, dengan melakukan rekalkulasi atau penghitungan ulang atas perkiraan beban bunga, di mana basisnya itu atau dasarnya itu adalah rata-rata dari interest rate dan keseluruhan wesel bayar bulanan. Nah, kalau ini bedanya itu di basisnya ya, dikalikan dengan average atau rata-rata dari interest rate-nya, rata-rata interest rate notes payable-nya. Nah, kemungkinan salah sajinya itu yaitu salah saji atas beban bunga dan accrued interest ini beban bunga atau bunga yang masih harus dibayar. Atau penghilangan atas wesel bayar yang masih beredar. Dihapus gitu. Sebenarnya wesel bayarnya itu masih beredar, tapi udah nggak dicatat oleh si perusahaan atau udah dihilangkan. Yang kedua itu dengan membandingkan atau mengcompare atas catatan individu yang beredar dibandingkan dengan catatan dari tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya yaitu kemungkinan penghilangan atau salah saji atas notes payable-nya, wesel bayar. Yang ketiga, compare atau membandingkan antara total dari notes payable, interest expense, dan accrued interest
dengan saldo tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji atas beban bunga dan accrued interest atau salah saji atas notes payable-nya. Kemudian lanjut ke ini pengujian substantif atas surat utang yang asersi dari saldo akut. Ini agak blur ya. Asersi yang pertama yaitu existence atau keberadaan. Itu untuk menguji apakah debt and similar obligation, utangnya itu tuh di laporan keuangan utang yang disajikan pada laporan keuangan itu tuh emang benar-benar ada. Nah, prosedurnya itu bisa melakukan konfirmasi ke debt holder atau bisa dengan membaca dari minutes of meeting. Jadi minutes of meeting itu kayak hasil dari sebuah meeting atau rapat yang dilakukan oleh si direksi misalnya, dan bisa juga dengan melakukan review dari debt agreement atau perjanjian dari utangnya tersebut. Kemudian versi yang kedua atau saldo akun itu right and obligation. Nah, ini untuk memastikan bahwa debt and similar obligation ini yang dicatat pada laporan keuangan itu emang benar merupakan kewajiban dari si perusahaan. Untuk prosedurnya itu kayak tadi sama, bisa dengan membaca dari minutes of meeting atau melakukan review atas debt agreement. Bisa juga dengan melakukan inquiry atau mengajukan pertanyaan ke pihak-pihak yang berkaitan, bisa ke pihak internal perusahaannya. Asersi yang ketiga yaitu completeness, itu memastikan bahwa seluruh debt and similar obligation, seluruh utang itu udah dicatat seluruhnya ke laporan keuangan perusahaan. Nah, cara atau prosedurnya itu bisa dengan melakukan review atas debt agreement-nya, perjanjian debt-nya, bisa dengan membaca dari minutes of meeting dan melakukan analytical procedure. Dan yang terakhir itu ada valuation and allocation. Untuk memastikan bahwa debt atau similar obligation, wesel bayar atau obligasi itu sudah disajikan dengan jumlah yang tepat. Caranya itu atau prosedurnya bisa dengan melakukan rekalkulasi, vouching, dan tracing ke dokumen atas utang tersebut. Lanjut, ini asersi berkaitan dengan transaksi, asersi dari transaksi. Oke, yang pertama occurrence atau keterjadian. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dicatat itu adalah transaksi yang benar-benar terjadi. Untuk prosedurnya itu bisa dengan melakukan konfirmasi, kemudian bisa dengan melakukan vouching ke dokumen transaksi. Yang kedua itu completeness, yaitu memastikan bahwa seluruh transaksi yang berkaitan dengan akuisisi atau pembayaran dari modal itu sudah dicatat oleh si perusahaan, seluruhnya sudah dicatat. Prosedurnya itu bisa dengan melakukan tracing transaction report to ledger, jadi melakukan tracing dari dokumen transaksi ke buku besar si perusahaan. Yang ketiga, asersi akurasi, itu memastikan bahwa nilai transaksinya itu sudah dicatat dengan nilai yang tepat. Kemudian prosedurnya itu bisa dengan vouching ke transaction report dan memastikan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan nilai yang benar atau nilai yang sesuai. Yang keempat, cut off, untuk memastikan bahwa acquisition atau repayment dari permodalan ini atau ini utang ya, surat utang. Nah, ini sudah dicatat pada periode yang tepat. Nah, ini bisa dengan melakukan vouching ke direktur
Directors Minutes Meeting. Jadi kenapa melakukan poaching ke dokumen tersebut? Karena pada saat direksi tersebut melakukan meeting itu ada kesepakatan-kesepakatan atas kapan sih si perusahaan ini bakal melakukan akuisisi gitu, akan menerbitkan surat utang gitu misalnya. Makanya perlu dilakukan poaching ke directors minutes of meeting. Lanjut yang terakhir, asersi yang terakhir yaitu classification. Itu memastikan bahwa transaksi atas penerbitan surat utang atau pembayarannya itu sudah dicatat pada akun yang sesuai. Nah, prosedurnya itu bisa dengan melakukan vouching ke kontrak, ke perjanjiannya, dan melakukan tracing ke jurnal dan memastikan bahwa transaksi tersebut telah dicatat pada akun yang tepat. Nah, kalau contohnya itu kayak soal di siklus permodalan ini, di soal itu disebutkan kalau ada penyertaan modal. Nah, tapi kalau dibaca lagi kriterianya itu sebenarnya itu masuk sebagai utang jangka panjang atau sebagai liability sebenarnya. Nah, itu makanya perlu menguji atas asersi dari classification ini. Nanti kalau misalnya ada kesalahan itu bisa dilakukan reklasifikasi. Oke, lanjut ke ekuitasnya ya. Permodalan dari ekuitas. Verifikasi ekuitas lebih kompleks untuk emiten. Berarti ini yang TBK, perusahaan TBK, daripada perusahaan yang tertutup. Nah, akun ekuitas di emiten meliputi, pertama ada modal dan saham biasa, kemudian ada modal disetor melebihi par, ini maksudnya share premium, kemudian ada laba ditahan, dan earning dan dividen terkait. Oke, lanjut ke tujuan audit atas ekuitas. Tujuan audit akun ekuitas adalah untuk menentukan yang pertama, mirip ya dengan yang tadi, pengendalian internal terkait modal saham dan dividen sudah memadai, kemudian transaksi ekuitas pemilik dicatat dengan benar. Ini transaksi, kemudian yang ketiga itu saldo ekuitas pemilik dicatat dan disajikan dengan benar. Ini ke pengendalian internal atas ekuitas. Nah, berapa pengendalian internal yang penting untuk aktivitas ekuitas pemilik? Yang pertama, otorisasi transaksi yang tepat. Sama kayak tadi penjelasannya. Misalnya pada saat akan melakukan penerbitan saham yang baru itu harus berkoordinasi juga dengan pemilik saham yang sebelumnya atau menawarkan terlebih dahulu ke pemilik saham yang sebelumnya. Kemudian dengan pencatatan yang tepat dan pemisahan tugas, dan pencatatan independen dan agen transfer saham. Agen transfer saham ini berarti kayak broker gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa dibandingkan itu antara catatan dari pencatat independen dengan agen transfer sahamnya. Lanjut audit atas ekuitas, auditor memiliki 4 perhatian utama dalam mengaudit modal saham dan tambahan modal disetor. Yang pertama itu asersi transaksi, yaitu atas kelengkapan. Asersi transaksinya itu kelengkapan. Itu transaksi modal saham, semuanya telah dicatat dengan lengkap, seluruhnya dicatat dengan lengkap. Kemudian asersi transaksi keterjadian dan akurasi, transaksi modal saham yang terjadi dan dicatat secara akurat. Benar-benar terjadi dan nilainya itu akurat ya, nilainya sesuai. Lalu yang terakhir, modal saham dicatat secara akurat. Ini penilaian dan alokasi ini berkaitan dengan asersi atas saldo, penilaian dan alokasi. Dicatat secara akurat. Penekanan dalam audit dividen adalah pada transaksi dividen daripada pada saldo akhir dengan pengecualian apabila terdapat hutang dividen. Nah, berarti penekanan pada audit dividen ini yaitu pada transaksi dividennya, pada transaksinya, kecuali terdapat hutang dividen atau dividen payable di laporan keuangan perusahaannya. Nah, tujuan terpenting termasuk yang berkaitan dengan hutang dividen adalah asersi keterjadian atau occurrence, kemudian ada kelengkapan, completeness, dan
akurasi. Jadi kalau ada dividen gitu, kita harus uji apakah dividennya itu benar-benar terjadi, transaksi atas dividen itu benar-benar terjadi, kemudian seluruh dividen, seluruh pembayaran dividen itu sudah dicatat dengan lengkap oleh si perusahaan, dan apakah nilai dari dividen yang dibayarkan itu sudah dicatat dengan nilai yang tepat. Oke, sekian dari materi audit atas permodalan ini. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf. Terima kasih.